Selamat malam semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku ke-6 pada mata kuliah Sosiologi Terapan yang berjudul Sosiologi di Usia Internet. Sebelum masuk ke bagian pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yasinta Nastiana Indus, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 kelas B, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baiklah, langsung saja kita membahas bagian pertama, yaitu munculnya metafora jaringan. Yang pertama yaitu pendekatan ke jaringan. Jaringan metafora dalam ilmu sosial, biologi, politik, teknologi, dan ekonomi berkembang pesat sebagai cara baru untuk mengkonseptualisasikan cara kerja dunia material dan sosial. Gagasan tentang jaringan, menurut Hart dan Negri, menjadi isomorfisme kunci, bentuk umum dengan konten yang berbeda dari waktu. Seperti teori sosial Michel, isomorfisme dari abad ke-19 adalah lembaga, panoptis, penjara, sekolah, rumah sakit, dan tempat kerja. Jadi saat ini, jaringan telah digunakan sebagai bentuk umum dari institusi dan imajinasi kita. Jadi, metafora menonjolkan beberapa aspek kehidupan sosial, tetapi menutupi yang lain. Akal sehat metafora mengambil karakter yang berbeda ketika kita pikirkan tentang bagaimana metafora digunakan dalam sains. Bekerja di sosiologi ilmu pengetahuan telah menyoroti pentingnya cara metafora berimigrasi antara domain disiplin yang berbeda dalam penyelidikan akademis. Lopez menggambarkan proses sebagai transformasi atau transfer metafora. Menurut Durkheim, metafora organisme masyarakat sebagai tubuh dengan anggota badan dan organ. Metafora ini adalah akar dari perspektif fungsionalis dalam sosiologi, berbasis sekitar gagasan masyarakat sebagai organisme, di mana semua bagian memiliki fungsi dan tanpa itu masyarakat berkelanjutan tidak akan mungkin ada. Namun, sementara metafora tubuh sosial telah mencapai mata uang yang luas di dalamnya, yaitu ilmu sosial, sosiologi fungsionalis tidak memandang objeknya sebagai tubuh, tetapi hanya sebagai satu. Dan dengan demikian, metafora telah diadopsi atau ditransfer, tetapi belum diubah atau dinaktifisasi. Adopsi metafora baru dari satu domain disiplin ke domain lain penting sejauh ini sering menjadi kebenaran sosiologis pada akar transformasi epistemologis dalam satu disiplin ilmu. Selanjutnya yaitu metodologi jaringan. Upaya paling awal untuk menggunakan jaringan sebagai konsep sosiologis berasal dari tahun 1930-an. Tetapi tidak menenangkan banyak orang yang bertobat dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik. Masalah-masalah ini sudah teratasi pada tahun 1960-an dengan tulisan para antropolog yang bekerja di Manchester Universitas di Inggris. Bagi para peneliti Manchester, jaringan adalah bentuk konkret dari struktur sosial. Dengan mengacu pada Redliff Brown, mereka fokus perhatian mereka pada peran dan bentuk hubungan antara orang-orang sebagai cara memahami bentuk struktural masyarakat. Dalam studi tentang struktur sosial, realitas konkret yang kita miliki yang bersangkutan adalah himpunan relasi yang benar-benar ada pada saat tertentu, pada saat atau waktu tertentu yang hubungkan manusia tertentu.
Yang ketiga, masyarakat jaringan. Salah satu masalah inti dari gagasan masyarakat jaringan adalah bahwa etimologi istilah ini agak kabur. Ide masyarakat jaringan dikembangkan dari teori masyarakat informasi dan dalam banyak hal istilah sinonim. Akibatnya, seringkali sebenarnya dimaksud dengan jaringan dalam masyarakat jaringan sebagai Darin Barney mengemukakan gagasan jaringan dapat digunakan sebagai validasi dari konsep. Jaringan adalah bentuk-bentuk sosial dalam masyarakat jaringan, dan masyarakat jaringan adalah masyarakat yang bercirikan jaringan. Selanjutnya, bagian yang kedua dalam buku ini membahas tentang internet sebagai media. Bab terakhir mengeksplorasi gagasan bahwa internet dalam istilah Deleuzian adalah ruang lurik. Ini adalah dalam literatur sosiologi media, budaya studi dan studi komunikasi yang memiliki implikasi dari situation paling baik dijelajahi. Bagi ahli teori media, internet dikonstruksikan sebagai teknologi politik yang fokus kekuasaannya merupakan tantangan yang dihadirkannya dalam bentuk dan institusi media tradisional. Pada akhirnya, perdebatan ini cenderung larut dalam perdebatan tentang media dan ruang publik, peran media dalam partisipasi demokrasi. Tidak lama setelah internet merayap ke radar akademis dan kebijakan media baru sedang digembar-gemborkan sebagai intervensi potensial dan dalam menangani defisit demokrasi barat, kesenjangan antara persyaratan demokrasi partisipasi publik dan realitas politik sebagian besar apatis dan populasi pemilih terlupakan. Pemahaman yang bisa dibawa oleh internet tentang revitalisasi ruang publik yang diterima dengan baik sebagai oposisional seperti dalam wacana politik yang makar. Bagian yang ketiga yaitu internet sebagai ruang sosial. Bab ini melihat studi empiris tentang kehidupan internet. Penulis mulai dengan menganalisis dugaan divisi antara komunitas online dan offline sebelum melanjutkan ke pemeriksaan dinamika komunitas online dengan khusus mengacu pada bentuk organisasi internal, solidaritas kelompok, dan hubungan antar kelompok. Penulis di sini berpendapat bahwa identitas telah menjadi organisasi narasi komunitas seperti yang dikembangkan oleh internet sarjana. Dari Hillary menyaring 16 konsep inti, termasuk dalam daftar kehidupan bersama, kekerabatan, kesadaran jenis, memiliki tujuan bersama, normal dan sasaran lokalitas, totalitas sikap, sistem sosial dan individualitas. Penggunaan umum dari istilah hari ini meliputi lokasi geografis, lingkungan, keanggotaan kelompok kepentingan, misalnya komunitas sosiologis, gaya hidup, dan lain-lain. Komunitas rock sebagai singkatan dari bentuk umum identitas sosial, misalnya komunitas gay, komunitas Asia, diantaranya banyak lainnya. Di tengah keragaman kesepakatan penggunaan seperti ini, itu tidaklah mengherankan bahwa komunitas adalah konsep yang diperdebatkan dalam contoh pertama. Konsep tersebut memiliki tempat istimewa dalam sosiologi. Kesimpulan untuk bab 3. Di bab 3 telah membahas organisasi sosial dunia maya di dalam kaitannya dengan tema identitas dan komunitas. Cara diri dikembangkan online dan cara kita mengatur diri kita sendiri, serta mengordinasikan tindakan dan opini di internet. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan internet dan komunitas seperti yang telah kita lihat, dilatar belakangi oleh transformasi
bertahap dari penekanan dalam studi komunitas dan dari komunitas sebagai lingkungan kepada komunitas asosiasi sukarela yang terutama bersifat afektif alam. Hal ini sejalan dengan peningkatan penekanan pada identitas diri secara setara atau sukarela. Seperti yang dicatat, identitas pribadi telah disusun kembali, terutama dalam hal kebutuhan emosional, dan dipisahkan dari konsep seperti kelas, keyakinan, atau kebangsaan. Kekuatan teoritis tumpang tindih antara gagasan terakhir ini, individu sebagai makhluk otonom yang menentukan dirinya sendiri, yang satu-satunya pilihan referensi adalah kebutuhan emosionalnya, dan libertarian ideologi internet sangat berperan dalam popularitas pendekatan budaya siber ke internet sebagai ruang sosial. Bagian yang keempat yaitu internet sebagai teknologi. Sosiologi teknologi adalah bidang disiplin ilmu yang sebagian besar terputus dari aliran pengaruh lain dalam sosiologi. Di bagian ini dapat dikaitkan seperti yang dikemukakan Feinberg dengan sangat idealis, kecenderungan untuk memuji pencapaian budaya masyarakat daripada teknis, karena itu perlakuan teknologi sebagai sarana sederhana untuk mencapai tujuan budaya. Mengkritik instrumentalisme telah melibatkan upaya untuk mengintegrasikan kembali teknologi dan budaya untuk mengakses wacana kelayakan dan pembuktian ini. Pentingnya teknologi dalam memahami tatanan sosial. Upaya ini adalah untuk mendamaikan sosial dan teknologi yang memberikan era perdebatan karakter tertentu. Perspektif dalam sosiologi teknologi telah menjadi di sekitar perdebatan tertentu, yaitu tentang status kasual teknologi sebagai kategori benda sosial. Ini berbeda dengan kebanyakan lainnya di bidang teori sosiologis yang diatur oleh banyak problematika. Di bab ini, penulis akan menyatakan bahwa munculnya internet bertindak sebagai pendorong menuju teori baru yang secara fundamental mengubah posisi dan sifat sosiologi teknologi. Dengan melakukan itu, ia mengalihkan perhatian dari margin ke tengah panggung dalam debat sosiologis. Pada saat yang sama, desentralisasi dan menghalangi determinisme teknologi sosial yang telah ada prinsip aksial penelitian di lapangan. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai buku ke-7 pada mata kuliah Sosiologi Terapan yang berjudul Sosiologi di Usia Internet. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon kritikannya. Sekian dan terima kasih.